Halo, kami dari kelompok 22 Perikanan Masyarakat akan mempresentasikan mengenai hasil proyek kami, yaitu membangun lingkungan atau komunitas yang adaptif dan berkembang untuk preparasi karir mereka melalui LinkedIn. Perkenalkan, kami Sagara, Tiara, Bimo, Naufa, dan Hari Krishna. Nah, latar belakang masalahnya bagaimana? Jadi pertama, di tahun 2030, Indonesia kemungkinan besar akan terjadi defisit 9 juta digital talent, mulai dari programmer, digital marketing, UI UX, dan semacamnya. Kemudian, ilmu-ilmu itu sebenarnya sekarang sudah banyak tersebar luas di internet, tapi belum semua orang bisa tahu bagaimana mencari dan memahami ilmu-ilmu gratis tersebut. Jadi, orang-orang banyak yang tidak bisa mengaksesnya. Kemudian juga banyak pemuda yang belum mengetahui cara menggunakan LinkedIn secara maksimal, sehingga dia bisa menutupi kesempatan dia untuk mendapatkan opportunity yang lebih baik. Solusi dari kami itu adalah sharing ilmu mengenai penggunaan LinkedIn, cara membuat LinkedIn, dan apa saja yang perlu dilengkapi pada profil LinkedIn masing-masing. Nah, diharapkan dengan memberikan sharing ini, mereka mampu untuk belajar lebih lanjut mengenai LinkedIn dan dapat menggunakannya serta mendapatkan manfaatnya, yaitu personal marketing. Dan caranya bagaimana? Membuat video kecil sehingga dapat berinteraksi dengan para peserta yang ingin mengikuti sharing session. Beberapa progres yang sudah dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu melakukan 1 kali video conference dengan ke-6 peserta dari proyek ini, di mana ke-6 peserta di sini memenuhi kriteria yaitu pria dan wanita dalam usia produktif yang ingin memaksimalkan potensi akun LinkedIn-nya untuk mempersiapkan karir mereka. Kemudian untuk latar belakang dari ke-6 orang peserta kami yaitu 2 pria dan 4 wanita yang sama-sama berstatus mahasiswa di tahun kedua dan ketiga dengan domisili Yogyakarta dan Jawa Barat. Kemudian materi yang kami sampaikan, yang pertama adalah pengenalan LinkedIn, kemudian ada tentang biodata, pengalaman, skill, sertifikasi, dan cara berkoneksi dengan orang lain. Selain itu, kami juga membagikan recording video conference yang telah dilakukan kepada ke-6 peserta kami. Kemudian berikut ini dokumentasi kegiatan video conference di mana kami secara bergantian menjelaskan materi-materi mengenai LinkedIn. Kemudian untuk evaluasi acara yang sudah kami lakukan untuk proyek ini, yang pertama adalah persiapan yang kurang matang. Jadi sebetulnya pada rencana awal kami menghendaki ada 3 pertemuan yang akan dilaksanakan. Akan tetapi karena kurangnya persiapan, kami memutuskan untuk membatalkan 2 pertemuan lainnya. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antara kami juga kurang maksimal, sehingga dari perancangan, persiapan, dan eksekusi tidak maksimal juga. Hal ini mungkin disebabkan karena kami berdiskusi hanya melalui grup chat saja, sehingga kadangkala diskusi pun jadi berjalan secara lambat. Kemudian yang ketiga adalah tracking progres peserta yang tidak maksimal dan tidak sesuai rencana. Hal ini karena pelatihannya hanya baru terjadi 1 kali. Untuk pengembangan selanjutnya, mungkin proyek ini bisa lebih diramaikan lagi dalam menggunakan sosial media untuk keperluan sharing-sharing ilmu agar manfaat dari proyek ini dapat dijangkau oleh lebih banyak orang. Selain itu, harapannya untuk kedepannya juga bisa mulai dibuat sistem tracking untuk tugas modifikasi LinkedIn ini agar kami bisa memastikan bahwa peserta proyek ini benar-benar mengalami kemajuan. Kemudian bisa juga menggunakan cara bekerja sama dengan komunitas lain agar dapat bersama-sama membagikan ilmu yang bermanfaat. Kita melakukan pendekatan menggunakan 2 konsep yang diambil dari 2 buku berbeda.
Pertama, kita mengambil konsep Hook Canvas dari buku berjudul Hook. Hal ini karena framework Hook Canvas ini membuat kita dapat membuat atau mengembangkan produk yang dapat mengikat audiens untuk terus menggunakannya. Pada intinya, framework ini akan membuat audiens menganggap bergabung dengan program kita menjadi suatu investasi yang menjanjikan. Kedua, kita mengambil konsep Lean Startup untuk proses pengembangan program atau produk, supaya lebih tepat sasaran melalui proses design thinking di awal, lalu mempelajari dan mengembangkan programnya sampai ke tahap measurement. Ya, lalu semua itu dilakukan agar internal kita dapat lebih agile dalam prosesnya, dan komunitas serta. Untuk lebih jelasnya mengenai konsep Hook Canvas sendiri, di sini terdapat 4 fase yang akan dilalui pengguna secara berurutan, yaitu trigger, action, reward, dan investment. Pada bagian trigger, kita perlu mendefinisikan hal-hal apa saja yang dapat memacu pengguna untuk menggunakan produk kita. Di sini trigger bisa dari dalam atau internal trigger, dan juga dari luar atau external trigger. Tahap kedua adalah action, yaitu hal-hal yang perlu dilakukan pengguna saat menggunakan produk kita. Action yang baik yaitu action yang tidak memerlukan banyak langkah atau tidak berbelit-belit. Lalu tahap ketiga yaitu reward. Jadi di sini kita perlu mendefinisikan hal menarik apa yang bisa didapatkan pengguna setelah mengerjakan tahapan action. Tahap terakhir yaitu investment. Setelah pengguna mengerjakan berbagai action sebelumnya, artinya mereka sudah menghabiskan sebagian waktu dan tenaga untuk menggunakan produk kita. Maka dari itu, di sini kita perlu memastikan bahwa usaha mereka tidak sia-sia dan mereka akan mendapatkan hal-hal menarik di kemudian hari layaknya investasi. Hal inilah yang akan membuat mereka kembali lagi menggunakan produk kita di kemudian hari. Misalnya di Instagram, bentuk investasi yang kita lakukan adalah ketika follow satu akun, maka kita akan selalu mendapatkan postingan terbaru dari akun tersebut, sehingga kita kembali membuka aplikasi Instagram. Untuk konsep Lean Startup sendiri, kami menggunakannya dengan mengkombinasikannya bersama design thinking dan agile seperti pada gambar berikut. Pada framework ini, kekurangan-kekurangan yang ada pada kegiatan program kami akan dikumpulkan, dipelajari, lalu menerapkan solusinya pada kegiatan berikutnya. Penerapan seperti ini memang perlu dilakukan berulang-ulang karena kita perlu mencari kombinasi solusi yang tepat untuk program yang kita buat, hingga pada akhirnya terbentuk program dengan output yang maksimal. Di sini kami menambahkan 2 kalimat, yaitu ada data is the new oil dan attention is the new currency. Maksudnya apa? Jadi untuk maksud kalimat pertama adalah kita akan menggunakan data yang tersedia, kemudian kami analisis. Jadi hasil analisis ini akan kami gunakan untuk mengambil keputusan langkah selanjutnya kita mau bagaimana. Lalu attention is the new currency. Maksudnya apa ya? Jadi attention ini dapat dengan mudah didapatkan dari sosial media. Jadi diharapkan produk kami ini dapat sesuai dengan target yang kami rancang di awal, dan dengan menggunakan konsep hook diharapkan juga produk kami ini dapat berdampak bagi mereka gitu. Lalu integrasi konsep hook pada produk kita ini atau dalam proyek kami ini. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama ada trigger yang kami berikan. Yang pertama adalah kebutuhan pengembangan karir bagi mahasiswa yang awam akan dunia karir. Lalu trigger ini akan menimbulkan action bagi mereka, yaitu mereka akan menambahkan insight dan pengetahuan seputar dunia karir dan branding diri. Setelah action yang mereka lakukan, mereka akan mendapatkan reward, yaitu kualitas diri dan pengetahuan seputar pengembangan karir akan meningkat. Lalu setelah mendapatkan reward, mereka juga akan mendapatkan investment, yaitu akan semakin dekat menuju tujuan pengembangan karir mereka. Dan mereka akan ingin menambahkan ilmu juga.
karena mereka ingin mendapatkan ilmu, ingin menambah pengembangan karir mereka, mereka akan mendapatkan trigger lagi, yaitu akan ingin mendapatkan kebutuhan pengembangan karir mereka. Lalu konsep ini berupa iteratif, jadi setelah trigger, action, reward, investment akan menuju trigger lagi dan action lagi dan seterusnya. Lalu ada konsep hook pada konten. Konsepnya sama seperti yang sebelumnya, jadi ada 4 tahap. Pertama, trigger yang kami berikan pada konten yaitu berupa kalimat pembuka, sehingga audiens dapat berhenti scrolling dan pastikan relate dengan target audiens kita. Setelah kami berikan trigger, diharapkan ada action pada audiens, yaitu audiens akan menonton atau membaca konten kita sampai habis, karena konten yang menarik dan relate dengan mereka. Setelah action yang mereka lakukan, lalu mereka akan mendapatkan reward, yaitu mendapatkan insight dan manfaat yang baru, serta berdampak langsung pada persiapan pengembangan karir mereka. Setelah mendapatkan reward, mereka akan mendapatkan investment, yaitu audiens akan memulai mengikuti kita atau follow kita di sosial media dengan motivasi mendapatkan insight baru dan pengetahuan baru setiap kali melihat postingan kita. Lalu ini akan kembali lagi ke trigger. Kita akan memberikan kalimat yang membuat audiens ini berhenti scrolling ini untuk setiap kontennya, dan ini akan menimbulkan action lagi, lalu reward dan investment dan trigger lagi. Baik, saya Noval Halim di sini akan melanjutkan pembahasannya. Dengan memanfaatkan konsep-konsep sebelumnya dan setelah semua siklus itu terus berulang, kita akan mendapatkan growth audience yang mengikuti akun kita secara eksponensial. Tentunya setiap yang sudah terbiasa tadi dan nantinya mau berdiskusi, mereka akan mendapatkan manfaat lebih dengan mulai bergabung dengan komunitas yang kita siapkan sejak awal tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika audiens kita di sosial media sudah terkonversi menjadi bagian dari komunitas yang kita rancang, bagaimana kita dapat mempertahankan eksistensi dan tetap mengembangkan komunitas kita menjadi lebih baik lagi ke depannya? Yap, dengan mengetahui audiens kita sepenuhnya, sekali kita memahami apa yang sebenarnya mereka suka, kita bisa memberikan apa yang mereka inginkan, alias apa yang mereka mau, dengan membangun komunitas yang basisnya online. Ya, baik, selanjutnya kita bisa melakukan proses awal design thinking tadi untuk menemukan apa sih yang sebenarnya mereka inginkan. Dengan begitu, kita dapat lebih tepat sasaran. Prosesnya kita mulai dengan empathize topik atau isu atau masalah apa sih yang seringkali dihadapi oleh mahasiswa terkait pengembangan karirnya dan lainnya melalui LinkedIn. Dan ada hubungannya dengan LinkedIn. Lalu kita rumuskan masalahnya dan melakukan pengembangan ide dari sana. Selanjutnya kita menggunakan pendekatan Learn Startup untuk melakukan eksperimentasi terkait produk atau output program apa sih yang akan kita hasilkan ke depannya dari kegiatan-kegiatan selama di komunitas tersebut. Dan nantinya proses ini kita awali dengan mempelajari dan membuat asumsi dari ide atau rancangan awal produk dan output yang telah kita kembangkan. Setelah itu kita dapat melakukan build atau membangun, dalam konteks ini mengimplementasikan output kita tadi. Selanjutnya, setelah kita selesai, kita berhasil mengeksekusi hal tersebut tentunya. Kita dapat melakukan testing selanjutnya ke sesama anggota di komunitas dan juga audiens kita di sosial media. Setelah itu data kita dapatkan kan. Nah, setelah data yang kita dapatkan ini, kita dapat melakukan pengukuran lagi, measurement, terkait proses yang telah kita rancang dan coba. Kita bisa lihat untuk framework design thinking ada di sebelah kiri, dan framework Learn Startup yang kita terapkan, prinsipalnya ada di sebelah kanan. Nah, setelah itu kita dapat melakukan measurement, setelah itu kita dapat melakukan proses cycle ini berulang kali sampai kita mendapatkan kesimpulan baru terkait apa yang mesti kita evaluasi dan apa yang hal-hal telah kita pelajari dan bisa kita kembangkan lagi berdasarkan evaluasi dan cycle dari Learn Startup yang kita terapkan di dalam komunitas tersebut. Selanjutnya, decision making. Kita dapat melihat diagram cycle proses seperti yang tertera di dalam PPT ini, dan kita melakukan decision making. Yap, ini dia. Selanjutnya decision making, kita lihat di diagram cycle process Learn Startup, kita harus menentukan apakah program dan output yang kita sebelumnya itu lebih tepat sasaran atau belum. Kalau belum, kita harus segera melakukan pivot atau pergantian arah ke depannya mau seperti apa. Pergantian program juga bisa, pergantian output juga bisa.
sehingga nantinya audiens kita yang tadi sudah bergabung tetap dapat mendapatkan manfaatnya yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, karena telah menjadi bagian dari komunitas. Selanjutnya terkait kegiatan nanti ke depannya, komunitas ini juga harus bisa se-agile mungkin agar bisa tetap relevan di hati seluruh elemen komunitas. Nah, seperti yang kita ketahui, komunitas online yang kuat memiliki satu tujuan yang sama dan setiap elemen di dalamnya memiliki passion yang mirip, seperti yang tertera di dalam PPT ini. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini berarti semuanya sebenarnya ingin mengembangkan dirinya tentunya, agar dapat lebih berkualitas untuk tujuan berkarir nanti melalui media LinkedIn misalnya. Terlebih, komunitas ini sendiri pastinya memudahkan kita semua di dalamnya untuk saling berdiskusi, bertukar pikiran, sampai berkolaborasi, di mana nantinya mereka dapat saling berbagi pembelajaran dan ide baru, serta belajar dari orang-orang lainnya, yang mana notabene merupakan bagian dari komunitas juga. Selain itu, komunitas ini nantinya juga dibuat se-inklusif mungkin, sehingga setiap mahasiswa memiliki passion yang mirip, dan visi yang sama akan dengan mudah berbaur, bergabung, dan mengembangkan komunitas ini bersama-sama. Automate growth. Dengan konsep yang dirancang seperti demikian, peluang komunitas online ini untuk terus berkembang, growth dengan sendirinya sangatlah besar, sangatlah mungkin. Terlebih berkat framework yang telah kita pelajari selama kegiatan perkuliahan, akan saling membuat komunitas ini mencapai visinya bersama, berbagi pembelajaran yang sama, dan saling berkolaborasi satu sama lain untuk mendapatkan manfaat yang sama juga. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya.